Haleluya. Kita percaya Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi setiap kita, amin. Kita datang pada sore hari ini, kita telah memberikan waktu kita bagi Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi kita. Mari teduhkan hati kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan pada sore malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari-hari yang telah kami lewati di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami ada sore hari ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya kami katakan hanya karena anugerah-Mu. Maka sebagai syukur kami Tuhan, kami sebagai anak-anak muda Tuhan, kami mau Tuhan datang menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu yang berkata, ketika kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, maka semuanya Tuhan pasti tambahkan. Kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak muda di tempat ini, ketika kami Tuhan memberikan hati kami di masa muda kami, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Kau Tuhan, lebih daripada segala yang ada di hidup kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap langkah kami akan ada kemenangan demi kemenangan kami lihat Tuhan bersama-Mu Yesus. Sekalipun kami Tuhan mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saat ini, tapi kami percaya Tuhan bersama-Mu kami baik-baik saja Tuhan. Kami katakan bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik selalu menyertai kami. Dan Kaulah Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi setiap kami, bahkan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan, kita bersama-sama dengan iman kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi
bagiku, selamanya kan ku cinta. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban dalam kehidupan kami. Haleluya, kami bersyukur. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Lebih sungguh lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Selamanya Kau ku cinta. Mari bawa sembahmu, perkatakan imanmu sore hari ini, perkatakan syukurmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Selamanya yang kami cintai hanya Engkau. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang baik di hidupku. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah keselamatanku, Kaulah gunung batuku, Kaulah perisaiku Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun keadaan saat ini tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan bersamamu kami akan baik-baik saja. Terima kasih Yesus. Ini sembah kami, iman kami bahwa Engkaulah tempat
perlindungan kami, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan Kau yang layak ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan. Hari anak-anak muda sedang bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi tinggikan Dia. Kita mau lebih lagi sembah Dia. Terima kasih Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan sore hari ini. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Amen. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Katakan, let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, 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 Hosana. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Kau Tuhan bagi setiap kami oleh hamba-Mu Tuhan. Our King be lifted up. Hosana, let our King be lifted
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat dipulihkan, untuk kami dapat diteguhkan. Baik iman, kasih dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Dan juga kepada sesama ya Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom teman-teman. Kejauhan gak sih kalau saya panggil teman-teman? Masih mau berteman dengan bapak-bapak usia 52 tahun gitu. Baik, awal tahun kemarin atau akhir tahun ya, saya agak lupa. Awal tahun ya bukan pamer ya, tapi ada hal yang mau saya sampaikan ya, membuka khotbah saya yang berhubungan dengan khotbah saya nanti. Ya kami setelah ya berembuk, saya, Bugem, kalian panggil Kak Denny ya, dan juga Fora, kami membeli sebuah TV, Smart TV ya, Smart TV. Lalu ada di dalamnya kan berbagai macam ya, masuk Netflix ya kan, masuk YouTube dan lain-lain gitu kan. Nah, Netflix memang ada untuk yang keluarga, ada untuk yang ya ada ini, ada juga untuk anak-anak. Dan masing-masing ada passwordnya. Sehingga ya istilahnya lebih aman lah. Dan juga ketika nonton Netflix itu, saya masih bisa toleransi karena begitu kita mau nonton film ini ada ininya, istilahnya statusnya atau keterangannya kan. Film ini mengandung apa aja gitu. Ya mengandung babi gitu kan, atau mengandung apa gitu. Nah jadi antara haram dan halal kelihatan gitu kan. Begitu saya mau nonton film ini, aduh mengandung konten-konten yang haram, nggak jadi deh seperti itu. Dan itu harus disiplin ya. Begitu itu petunjuk itu dikasih tahu supaya kita bisa memutuskan untuk nonton atau enggak, seperti itu. Nah, yang mau saya ceritakan begini, saya sering setiap hari ada waktu di mana saya mendampingi anak saya yang kecil, Devora, nonton tontonan yang dia tonton. Di situ. Dan di situ saya jadi belajar, saya jadi bisa tahu ya hal-hal kekinian melalui tontonan. Contohnya, wah ketika saya nonton YouTube atau nonton film, terutama YouTube ya. Orang tuh sering nonton YouTube tuh yang film-film pendek gitu loh. Ya tentang anak sekolah gitu kan, anak-anak SMA gitu kan di Singapura atau saya nggak tahu, tapi saya cuma lihat aja gitu. Nah di situ saya melihat cara pergaulannya, cara berpakaiannya, bahasanya, juga bahasa-bahasa slangnya ya, termasuk yang di Indonesia tuh. Itu ada sesuatu yang dulu gak pernah saya dengar. Jadi zaman saya dengan zaman anak saya Fora udah beda. Zaman saya tuh ada kata bokis gitu. Bokis tuh artinya tuh bisa aja tak tukang bohong ya. Bokis lo, bohong lo gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman gak tahu kan kata itu kan. Tapi sekarang ada, skibidi ya. Apalagi tuh gitu kan. Artinya apa? Artinya setiap, ya saya katakan zaman lah ya, kalau zaman terlalu jauh ya. Setiap apa ya? Setiap momen itu ada tren yang berbeda-beda. Sesuai dengan zamannya. Zaman waktu saya SD, SMP, SMA beda dengan zaman waktu Kak Denny SD, SMP, SMA. Beda lagi dengan zaman anak saya Fora. Jangankan saya ke Fora, Kak Denny aja ke Fora udah beda trennya. Artinya apa? Tren ini terus
berubah. Tapi ada satu tren yang gak pernah berubah. Apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang saya cerita begini karena tema khotbah saya adalah trendsetter. Sekarang kita mau belajar tentang trendsetter. Apa sih maksudnya, maknanya, artinya dari trendsetter ini? Ada dua yang saya ambil dari sekian beberapa arti makna dari trendsetter. Yang pertama adalah seseorang atau organisasi yang menciptakan atau mempopulerkan sesuatu yang baru dalam berbagai bidang, termasuk mode, gaya hidup, teknologi, dan bisnis. Itu. Yang kedua adalah individu, ya seseorang juga, atau organisasi yang bertindak sebagai pionir atau pelopor yang memimpin perubahan dan diikuti oleh banyak orang. Itu namanya artinya dari trendsetter. Nangkep ya? Nah, coba dipikirin. Teman-teman pernah nggak jadi trendsetter? Di kalangan teman-teman. Di kalangan teman-teman pernah nggak jadi trendsetter? Di kalangan teman-teman. Di kalangan teman-temannya teman-teman gitu loh. Di sekolah, atau di lingkungan rumah, atau bahkan di gereja. Saya pernah jadi trendsetter waktu saya SMP. Itu apa? Teman-teman SMP tuh waktu itu lagu-lagunya tuh lagu-lagu, aduh kalau saya sebutin nggak kenal juga, New Kids on the Block, ya kan, Duren-Duren, ya kan, Duran-Duran sih itu kan. Terus kemudian Air Supply dan macem-macem gitu kan. Nah saya satu-satunya siswa SMP di sekolah saya yang suka lagu Iwan Fals. Beda banget. Tetapi karena saya setiap hari nyanyiin, mau di kelas, mau di mana, nyanyiin terus tuh sampai ya. Waktu saya lagi nyanyi, kan lagi bikin tugas nih. Guru lagi belum datang. Terus kemudian ada ketua kelas dipanggil, disuruh bikin tugas, menunggu guru datang. Nah, saya bikin tugas sambil saya nyanyi. Saya waktu itu lagunya tuh pasti nggak tahu deh, Mata Dewa. Ya kalau Karomat masih tahu kali ya. Kabar ini masih tahu nggak Mata Dewa? Nggak tahu, ya kan? Saya nyanyi, emang nggak tahu juga. Saya nyanyi nih, sambil bikin tugas saya nyanyi. Ternyata guru saya perempuan ini deketin saya dengerin. Gini, sekarang kamu nyanyi di depan. Dan guru itu bilang, setiap saya mau ngajar, kamu harus nyanyi di depan. Nah, setiap nyanyi saya nyanyi lagu Iwan Fals. Pokoknya dimanapun, kemanapun saya pergi, saya selalu nyanyi lagu Iwan Fals dan pernik-pernik Iwan Fals. Saya pakai kaos gambar Iwan Fals, segala macam. Akibatnya apa? Teman-teman yang satu circle dengan saya, ngikutin saya. Akibatnya apa? Teman-teman lain juga ngikutin saya. Baik yang pribumi maupun yang keturunan Tionghoa gitu loh. Nah jadi saya jadi trendsetter untuk mempopulerkan lagu-lagu Iwan Fals di sekolah saya. Nah teman-teman pernah gak jadi trendsetter? Gaya potongan rambut, atau gaya berpakaian, atau apapun juga. Pernah gak jadi? Karomat dalam hal apa trendsetter? SMA ngapain? Di asrama. Jam 4 pagi belajar. Jadi pada ngikutin gitu. Oke, yang lain? Coba ingat-ingat. Jadi sebagai pionir atau pelopor yang memimpin perubahan dan diikuti oleh banyak orang. Jadi orang-orang ngikutin nih apa yang kita lakukan. Nah sekarang saya mau bicara next. Konteksnya saat ini saya mau bicara ke generasi masa kini. Secara khusus yang disebut dengan Gen Z atau Gen Z. Yaitu mereka yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Siapa yang di sini lahirnya antara tahun 1997 sampai 2012? Wah, hampir semua kecuali itu WL ya. Sama main keyboard. Nah, jadi bahkan dibilang tahun 2015 juga masih masuk. Mulai masuk Gen Z terus kemudian tahun 2000 sampai 2015 katanya.
di situ. Tapi saya banyak ambil dari berbagai sumber, kebanyakan menyatakan tahun 97 sampai 2012. Itu Gen Z. Nah, sekarang gini. Karakteristik Gen Z apa sih dari data yang saya dapatkan ketika saya mengikuti sebuah seminar tentang Gen Z. Di situ. Jadi ini bukan dari saya, ini data yang saya dapatkan. Yang pertama, Gen Z itu disebut generasi internet. Kenapa? Karena generasi ini adalah generasi pertama yang benar-benar tumbuh dengan dunia internet, smartphone, dan media sosial. Tumbuh itu artinya ketika teman-teman lahir, kemudian mulai masuk TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang. Itu yang namanya internet dan smartphone, itu teman-teman alami dari kecil. Saya waktu SD boro-boro bicara internet, boro-boro bicara smartphone. Waktu saya SD itu yang namanya punya HP, orang-orang tertentu, pasti orang kaya. Dan HP-nya itu segede batu bata. Yang kalau nimpuk anjing, mati itu anjing. Antenanya tinggi lagi, ya kan. Terus ada phone card, telepon mobil. Dulu zaman saya SD, SMP, SMA, kalau nelpon itu pakai telepon umum yang pakai koin 50, 100. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada, teman-teman nggak ngalamin. Nggak asik berarti ya. Nah, jadi generasi internet. Sepakat nggak nih? Nah, yang kedua, generasi Z atau Gen Z adalah mereka yang mahir teknologi. Yaitu mampu menggunakan teknologi dengan sangat terampil dan mampu beradaptasi dengan sangat baik terhadap perkembangan teknologi digital. Contohnya anak saya Devora, umur 10 tahun, sekarang kelas 6 SD, dulu kelas 4. Apalagi pas COVID tuh, itu sekolah online. Pasti pakai gadget, pakai teknologi. Zaman saya boro-boro. Libur ya sudah libur. Gak ada itu. Mau telekonferensi juga gak ada. Udah libur-libur. Coba waktu zaman saya tuh, sekolah SD, SMP, SMA. Terjadi COVID. Senang banget pasti. Kenapa? Karena libur. Coba gimana caranya? Mau datang ke sekolah gak boleh kan? Minimal 1,5 tahun tuh libur tuh sekolah. Kebayang gak? Di situ, tapi bayaran jalan terus. Nah, anak saya tuh Fora tuh. Aduh, kalau saya ngeliat, jagoan dia daripada saya tuh. Malah saya kadang bertanya sama dia, Fora ini gimana Fora? Pak, gampang ini Pak, gini. Sudah. Kalian begitu nggak? Jadi jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu, aku online. Online itu lagunya lagu sekarang. Zaman saya itu nggak ada lagu kayak begitu. Terus yang berikutnya, multitasking. Ini karakteristik dari Gen Z. Yaitu mampu melakukan lebih dari 1 atau 2 kegiatan secara bersamaan. Belajar sambil dengerin musik, ya kan? Ngobrol tangannya sambil jawab WA, ya kan? Makan sambil ngapain. Bahkan juga bisa online 2-3 HP gitu loh. Pokoknya bisa melakukan lebih daripada 1 hal dalam waktu yang bersamaan. Di situ. Fokusnya bisa terpecah-pecah. Gitu gak? Setuju gak? Nah, berikutnya yang keempat, mandiri dan inovatif. Adanya lingkungan digital yang kompleks membuat mampu mandiri dan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Mandiri di sini bukan berarti mandi sendiri. Ya pasti bisa lah. Mandiri di sini bukan begini ya. Anak Gen Z sekarang nih mandiri bisa ngurusin diri sendiri. Bukan begitu. Mandirinya itu artinya begini. Mereka sekarang nih ya, akibat kemajuan teknologi, ya salah satunya internet.
semua orang, Gen Z termasuk, bisa mencari informasi melalui gadget. Akibatnya apa? Anak-anak sekarang jarang bertanya kepada orang tua. Tanya ke siapa? Gadget. Mandiri nggak? Mandiri. Nggak usah nanya ke orang tua. Udah tahu kok. Bahkan ketika orang tua bingung apa-apa, tahu. Sekarang mau pergian. Dulu nanya jalan. Ya nggak macet lewat mana ya? Terus ke alamat ini lewatnya mana aja ya? Patokannya apa? Sekarang mah tinggal buka Go Maps kan? Akibatnya apa? Akibatnya kita pakai Go Maps itu kurang pakai pikiran gitu loh. Pokoknya ikutin aja, belok kiri. Akibatnya kadang-kadang tersesat. Saya pernah tuh masuk, ternyata nggak tembus jalan, nggak tembus di jalan. Google Map ini bacanya tembus, tapi nggak tembus. Padahal itu jalan cuma muat satu mobil, saya nggak bisa muter. Akhirnya apa? Mundur, udah jauh tuh, mundur. Waduh. Terus kemudian menghasilkan ide-ide inovatif. Nah, anak Gen Z kebanyakan harusnya punya ide-ide yang cemerlang. Kenapa? Karena mereka bergaul banget dengan teknologi. Kalian mau nanya apapun. Sekarang ada AI kan, lebih lagi kan. Apapun pasti dijawab. Dan jawabannya kebanyakan seringkali lebih bagus daripada jawaban orang tua. Di situ. Nah, harusnya yang terjadi adalah Gen Z ini lebih inovatif. Ketika, yuk kita bikin acara ini, yuk kita mau gini, wih, usul gitu kan. Banyak usulan, kenapa? Karena banyak informasi yang didapat. Nah, sekarang pandangan negatif tentang Gen Z. Ini kalian harus simak nih. Ya. Karena ini menyangkut kalian nih. Yang pertama, Gen Z itu dibilang sebagai generasi strawberry. Apa maksudnya? Terlihat segar, bagus di luar, tetapi di dalamnya lembek dan mudah hancur. Strawberry kan, tahu kan buah strawberry kan? Itu kelihatannya, widih, bagus, seger, ya kan? Terus kalau yang belum busuk kan mulus, kelihatannya, waduh. Tapi kalau dipencet, strawberry gampang nggak dipencet dihancurin? Seperti itu katanya. Coba kalian renungin. Saya begitu nggak ya? Terus yang kedua, generasi popcorn dibilangnya. Yaitu apa? Tidak dapat berpikir panjang dan berlama-lama dalam suatu kegiatan. Tidak dapat berpikir panjang dan berlama-lama dalam suatu kegiatan. Bosenan. Susah untuk fokus. Kenapa? Karena terbiasa dengan hal-hal yang pendek. TikTok, apalagi macam-macam itu. Mereka cuma 1 menit, 3 menit, 7 menit. Akibatnya apa? Gen Z terbiasa dengan berpikir secara singkat, bukan cepat. Singkat. Jadi ketika, contohnya dengar khotbah nih, berlama-lama nih, nggak fokus sudah. Pengennya yang tek, selesai sudah. Instan. Diajak kegiatan berlama-lama juga bosenan. Karena apa? Karena biasa dengan hal-hal yang sedikit. Terus tidak kuat menerima tekanan atau mudah menyerah. Begitu nggak? Karena gini, salah satu yang diangkat ketika saya mengikuti seminar Gen Z itu adalah apa? Gampangnya generasi Z berpikir untuk bunuh diri. Berpikir dulu nih untuk bunuh diri. Dan gak jarang akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena itu tadi mudah menyerah. Saya mau bertanya gak enak nih, siapa di sini pernah berpikir untuk bunuh diri? Atau berpikir untuk bunuh orang? Karena gak suka gitu kan. Jangan ya, jangan. Waktu pas kita holy party keberapa tuh? Kedua ya? Ketiga. Itu ada 1 anak kesaksian.
Hari itu dia mau bunuh diri. Hari itu dia mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan. Tuhan gerakin dia untuk ikut holy party dan dia gak jadi bunuh diri. Terus cepat bosen ya tadi ya, cepat bosen. Terus next, terlalu santai. Bener gak terlalu santai? Kurang disiplin. Terus kemudian tidak peka. Tidak peka maksudnya apa? Bukan tidak peka dengar suara Tuhan. Tapi terutama tidak peka terhadap lingkungan. Cuek. Kalau nggak ada hubungan dengan saya, ya saya nggak mau tahu. Terus kemudian tidak punya ambisi. Maksudnya begini, kalau saya dulu tuh, punya cita-cita apa saya kejar loh. Sekarang gengsi cita-citanya berubah-berubah nih. Sebentar mau jadi ini, sebentar mau jadi itu. Malah sebentar mau jadi Superman, mau jadi Iron Man gitu kan. Macem-macem gitu loh. Gak punya ambisi. Akibatnya santai itu tadi tuh. Karena gak mau mengejar sesuatu gitu loh. Ya sudahlah. Sekarang kan hidup hanya untuk hari ini aja gitu. Memang bener sih, hidup hanya untuk hari ini. Karena kita gak tahu besok apa yang terjadi. Tetapi akibatnya apa? Ya udah gak punya ambisi. Coba saya tanya sekarang di sini. Siapa yang masih punya cita-cita di sini? Mau jadi apa cita-citanya? Pengajar. Jadi guru berarti dosen. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan untuk cita-cita itu? Kejar nggak? Usahakan nggak? Jangan pengen jadi itu, tapi cuma di angan-angan aja. Pengen jadi pilot, tapi belajar sepeda aja males. Belajar motor aja males. Belajar mobil aja males. Mohon pengen jadi pilot langsung gitu kan. Nggak mau proses. Maunya langsung progres. Nah oke, sebelum kita lanjut, kita baca firman Tuhan dulu nih. Ya, kan tadi rasanya gak enak semua nih. Kita baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Sepertinya firman ini sering kalian dengar atau kalian baca. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, maksudnya Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, supaya hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Konteksnya waktu itu Timotius diutus oleh Paulus ya ke sebuah daerah untuk mengajar. Terus kemudian Timotius menghadapi pengajar-pengajar sesat. Dan Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Kenapa? Karena Timotius udah mulai nih gak pede. Karena dia masih muda, masih belasan tahun. Bahkan dibilang usianya itu antara 12 sampai 15 tahun. Belum punya KTP waktu itu. Emang gak ada KTP waktu itu sih. Nah, dia mulai gak pede. Lalu Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Untuk apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus Paulus menambahkan, justru jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Baik itu anak kecil, baik itu anak remaja, baik itu anak muda maupun orang tua. Bayangin anak muda, anak sekecil itu, Iwan Fals tuh. Dia harus menjadi teladan bagi orang tua. Bayangin kalian masih muda, usia kalian tuh masih di bawah 21 tahun, bener gak? Kecuali Kak Rohmat kabar nih ya. Terus kalian harus jadi termasuk Kak Rohmat kabar nih lah.
harus jadi teladan bagi orang tua yang usia udah 50, 60. Gimana coba? Orang tua akan bilang, aduh kamu tahu apa sih? Kamu belum lahir saya tuh sudah begini begitu. Apalagi menghadapi orang tua yang widih, punya titel banyak, kuliahnya tinggi, maksudnya sekolahnya tinggi, punya banyak kebisaan, punya banyak uang, punya banyak harta, punya jabatan. Waduh. Tapi Paulus tetap menyemangati Timotius untuk menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih, dan dalam kesetiaan dan kesucian. Nah, ini tren yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan ke depan. Kembali ke laptop, kembali ke materi. Bicara tantangan Gen Z, sekarang itu disingkat VUCA. Apa itu VUCA? Yang pertama, volatility, yaitu pergerakan yang cepat. Apa sih maksudnya? Perubahan yang cepat dan tidak terduga. Apa contoh yang paling mudah? Dolar turun naik, harga-harga bisa tiba-tiba naik, tiba turun. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, pembangunan yang cepat. Suatu ketika sopir taksi nih punya penumpang orang Jepang. Dia tanya, ini apa namanya hotel, dulu Hotel Indonesia, dibangun berapa lama? Wah kurang lebih 3 tahun. Kalau di negara saya sih paling sebulan. Tanya lagi, ini gedung MPR DPR dibangun berapa tahun? Wah lebih lama lagi. Wah kalau di negara saya cuma hitungan bulan. Lewat Monas. Ini apa namanya nih Tugu Monas ini dibangun berapa tahun? Dia bilang, nah kemarin saya lewat belum ada. Sekarang udah ada. Gitu. Kenapa? Karena orang Jepangnya selalu bilang, di negara saya lebih cepat, lebih cepat. Nah jadi volatility itu adalah perubahan yang cepat. Itu tantangan buat Gen Z. Termasuk tren, termasuk teknologi. Teknologi sekarang kita beli HP hari ini, tahun depan, 2 tahun ke depan paling lama, sudah berubah nggak? Sudah berubah. Saya masih punya prinsip, kalau saya beli HP, harus 5 tahun baru saya ganti HP. Padahal yang namanya apa pembaruan itu cuma berapa lama sih? 2 tahun kan? Jadi HP saya ini kalau udah 2 tahun, saya baru beli HP ini tahun ini. Ya kan? Karena HP saya yang lama sudah 5 tahun. Saya beli. Lah pembaruannya cuma 2 tahun. Nanti berarti tahun ketiga, keempat, kelima nggak bisa dibarui lagi kan? Itu perubahan yang cepat. Terus kemudian uncertainty, yang artinya ketidakpastian. Apa maksudnya? Sulit memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan sulit diambil karena terlalu banyak informasi, termasuk hoax. Di zaman kalian sekarang nih, itu informasi gampang didapat dan begitu banyaknya informasi. Termasuk informasi yang tidak benar. Contohnya nih, kemarin, minggu lalu, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kan ada demo kan. Sampai kemarin nih, Jumat. Informasi yang saya dapat itu setiap hari, saya hitung lebih dari 10, bisa 11, bisa 12. Dan informasinya tuh, aduh, ada yang mirip, ada yang sama, tapi ada yang bertentangan. Makanya saya nggak kirim-kirim kan di grup kan. Tapi saya memberikan informasi-informasi yang menenangkan. Jangan gampang untuk nyebar-nyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah itu membuat ya generasi kalian tuh bingung. Kabarnya aja kemarin bingung nih. Ini pembuaran panitia mau tetap diadakan apa enggak nih gitu kan. Gereja-gereja bingung kemarin tuh. Nih hari Minggu mau ibadah apa enggak nih?
Karena waduh, informasinya begini, begitu. Nah, saya mencari informasi yang tepat. Saya punya teman, dia termasuk petinggi di partai. Saya punya teman yang ada di pemerintahan. Saya punya saudara yang ada di polisi, ada di tentara. Saya juga ikut informasi yang ada di GBI, karena GBI juga, Sinode juga cari-cari informasi yang tepat. Bahkan waktu hari Minggu kemarin, kalau kalian sadar, kalau kalian ada di grup ya, cuman grupnya nggak semua saya kirim sih. Saya jam 6:30 pagi, karena jemaat pada tanya sama saya banyak, Pak ibadah nggak Pak? Pak saya ke gereja nggak Pak ya? Pak aman nggak Pak? Gini. Saya udah bilang tuh, saya kirim nih, semalam kami sudah ada rapat, gembala-gembala se-DKI tetap memutuskan untuk ada ibadah. Tapi mau datang tidak datang, jemaat itu pilihan jemaat. Terus untuk memastikan lagi, 6:30 saya sama Kak Deni pergi naik mobil. Dari rumah saya jalan lewat Tomang, terus sampai ke Gajah Mada, terus lagi sampai ke akhirnya Hasim Asari, lewatin Trisakti, Untar, balik lagi ke rumah. Karena malam itu ada info dan benar, mahasiswi Untar itu berorasi di kampus. Ternyata mereka doa bersama. Infonya mereka berorasi mau bergerak. Aduh. Pagi itu saya kirimin tuh filmnya tuh. Nih. Nah terus kemudian apa lagi? C-nya complexity. Yang artinya banyak faktor yang saling berhubungan, sulit dianalisa secara sederhana. Aduh, dulu saya, zaman saya SMP, SD, SMP, SMA, simple banget. Contohnya satu, TV cuma ada satu. Waktu saya SD. Waktu SMP ada dua, TVRI dan RCTI. Tapi sekarang TV aja berapa banyak? Terus merek mobil berapa banyak? Merek HP berapa banyak? Dan banyak hal lagi. Dulu zaman saya pemerintah itu pejabatnya menteri gak sebanyak sekarang. Kompleks dan semuanya berhubungan. Contoh kita mau bikin acara di gereja, holy party aja gitu kan. Kalau zaman saya, aduh gak terlalu banyak hal yang yang mau dikerjakan atau bisa dikerjakan. Gak banyak pilihan, gak banyak permintaan, gak banyak ide, karena terbatas. Sekarang, ada yang mau begini, ada yang mau begitu, ada yang mau begini, ada yang mau begitu, selera yang ini, selera itu. Jadi, ya masa kalian ini susah, lebih susah daripada masa saya. Yang keempat, ambiguity atau ambiguitas, yang artinya situasi atau data yang bisa diartikan secara berbeda, tidak jelas mana yang benar. Contohnya tadi saya rapat dengan Kadif untuk berbicara satu hal, ya, yang Kadif A ngomong begini, yang Kadif B ngomong begini, Kadif C begini. Saya tanya sumbernya dari mana? Gak usah jauh-jauh deh. Kalau khotbah nih, bicara satu pasal, banyak penafsiran nggak? Banyak penafsiran. Yang benar yang mana jadi? Ya kita lihat sumbernya. Makanya kalau saya waktu kuliah nih, ya kan teman-teman kan usia kuliah kan atau mau kuliah kan atau sudah selesai kuliah kan. Waktu saya kuliah kan sering tuh kita tuh ada presentasi kan di kelas kan. Terus kemudian kan ditanya kan sama yang lain kan, ada berdebat, diskusi kan. Kalau saya ketika saya presentasi saya dipertanyakan atau diperdebatkan, cuma satu kalimat yang saya tanya. Apa? Sumbernya dari mana? Ya sudah. Kalau nggak ada sumber, sorry, saya nggak terima. Tapi kalau dari sumbernya sumber ini, jelas sumbernya. Berbeda dengan saya, oke, saya terima sebagai tambahan buat materi saya. Jadi sumbernya dari mana? Harus jelas. Di situ. Tapi sekarang begitu banyaknya sumber. Contoh satu, bicara persepuluhan. Yang gereja A, gereja B, sinode A, sinode B, itu bisa
berbicaranya beda-beda. Dari sudut pandang ini, sudut pandang itu, sudut pandang anu. Ya sudah, kita karena di bawah GBI, saya putuskan sebagai gembala, kita ikut GBI. Keputusan GBI apa? Persepuluhan tetap ada. Ya sudah, kita adakan. Walaupun sumber-sumber lain mengatakan tidak ada, begini-begini, ya sudahlah. Gitu. Terus kemudian, problematika dari Gen Z, disingkat BANI. Ya. Apa itu BANI? Yang pertama, brittle. Brittle itu apa? Kelihatan kuat padahal rapuh. Itu tadi, strawberry. Terus yang kedua, anxious. Apa itu anxious? Kecemasan dan rasa bersalah. Kenapa? Karena begini, terlalu banyaknya dan terlalu gampangnya teman-teman dapat informasi, akhirnya apa? Timbul kecemasan. Contoh kemarin waktu kerusuhan kemarin tuh, demo kemarin tuh banyak banget info yang masuk. Banyak banget kejadian-kejadian yang diberitakan. Akhirnya apa? Kita malah jadinya cemas. Dan teman-teman juga begitu. Banyak data, contohnya begini. Waduh, nih salah satu yang kemarin dibicarakan, ini Gen Z ini masa depannya gimana? Karena AI sudah merajai gitu loh. Ke depan manusia akan semakin berkurang dalam arti kata untuk pekerjaan. Semua digantikan oleh robot, oleh teknologi. Bagaimana? Teman-teman dengarnya cemas gak? Aduh gimana ya saya ya? Seperti itu. Jadi semakin banyak informasi, ada yang membuat lega tapi banyak yang membuat malah jadi cemas. Nah kemudian non-linear. Tidak dapat memprediksi atau mengantisipasi masalah yang ada dan dampaknya. Jadi tantangan Gen Z ini itu tidak dapat memprediksi masalah yang terjadi dan dampaknya. Kenapa? Kan itu tadi begitu kompleksnya hal-hal yang ada. Kita nggak bisa memprediksi. Contohnya begini, saya mau berpergian, mau beli tiket pesawat. Dekat-dekat waktu aja deh, ya kan? Saya lihat nih tiket pesawat hari ini 1,5 juta. Begitu sebulan sebelum pergi, wing, harganya sudah naik. Dan banyak hal lagi yang kita nggak bisa prediksi. Kenapa? Karena begitu saking banyak informasi juga dan juga kemajuan teknologi yang contohnya apa? Yang kalian mau perkirakan nih. Ada nggak teman-teman yang mengalami hal apa yang susah untuk prediksi nih? Selain harga, selain ya yang berhubungan teman-teman. Coba pikirin deh. Terus kemudian yang berikutnya incomprehensive, yaitu tidak menyeluruh atau mendalam untuk suatu kebaikan atau kebenaran. Nah ini sering saya temukan di Gen Z sekarang. Itu apa? Tidak dalam, tidak menyeluruh dalam suatu hal, terutama kebaikan dan kebenaran. Pertanyaan begini, kalian tiap hari baca firman gak? Kalian tiap hari merenungkan gak firman Tuhan? Kalian tiap hari mempelajari gak firman Tuhan? Kalian setiap hari melakukan gak firman Tuhan? Itu satu contoh aja. Atau hal yang lain. Cita-cita. Kalian punya cita, mau jadi apa? Kalian usahakan gak untuk hal itu? Kenapa? Karena maunya ini kabar baik buat para mahasiswa yang mau bikin skripsi, mau bikin tesis. AI bisa bantu tuh. Bener gak? Tinggal tulis judulnya apa, keluar. Dulu Kak Rohmat juga ada AI itu bantu bikin skripsi. AI-nya saya. Nah jadi zaman sekarang seperti itu. Saya kemarin ditunjukin waktu ke seminar. Tahu nggak untuk nyiptain sebuah lagu
hanya butuh 20 detik. Tolong ciptain lagu tentang saya ada loh. Nih ya, saya dengerin ya. Waktunya masih ada kan? Nih saya dengerin deh lagunya. Aduh kalau masih ada ya. Ada enggak ya? Kelamaan lah nanti aja deh, saya lupa ada di mana. Nanti setelah ini ya. Setelah saya turun, nanti saya cari. Ya kan? Jadi waktu itu gini, si pembawa narasumbernya, tolong ciptakan lagu tentang Pak Kiki dan Pak Yosi sebagai gembala. Genrenya blues. Lalu terciptalah Kiki dan Yosi sebagai gembala. Mereka, wow, lagunya bagus. Suaranya juga bagus. Aduh saya lupa deh. Itu bayanginnya 20 detik. Jadi itu lagu. Sementara orang menciptakan lagu bisa berhari-hari kan. Saya ciptain lagu udah bertahun-tahun gak jadi itu. Saya gak pernah ciptain lagu. Nah, karena strategi dengan cepat. Untuk mengatasi Brittle tadi ya, yang pertama bangun ketahanan mental secara pribadi dan support system. Artinya begini, untuk menghadapi kerapuhan tadi, Brittle tadi, teman-teman harus memperkuat mental dan juga support system. Di mana support system kalian dapatin? Dari yang pertama keluarga. Yang berikutnya adalah teman-teman. Circle kalian. Perkuat. Yang kedua, bicara kecemasan atau anxious itu, tingkatkan empati dan self awareness. Artinya begini, ya kalian harus punya empati dan awareness itu terhadap hal-hal yang terjadi, semua itu. Yang membuat kalian tuh akhirnya ya bisa menyadari atau berdamai dengan masalah yang terjadi. Sehingga gak cemas. Ketika ada masalah terjadi, jangan pikirin, waduh nanti gimana ya begini-gini. Tapi kalian pikirin, saya mesti ngapain ya? Problem solvingnya harus seperti apa? Kalian harus biasakan. Saya dari dulu biasa begini ya. Memang ini ada hal yang kurang bagus, tapi saya akhirnya terbantu. Dengan apa? Saya suka mikirin masalah yang akan terjadi. Lalu saya pikirin jalan keluarnya apa. Dan ketika benar-benar masalah itu terjadi, saya bisa dengan cepat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Karena saya sudah pikirin, Pak boro-boro mikirin begitu Pak, saya mikirin kuliah aja udah pusing Pak. Ya harus kalian latih, tingkatkan. Terus kemudian non-linear. Non-linear tuh latih fleksibilitas dan refleksi. Jadi kalian tuh harus juga menjadi orang yang fleksibel. Orang yang bisa menempatkan diri pada situasi keadaan tertentu. Bisa menempatkan diri pada posisi, pada lingkungan tertentu. Kalian harus bisa fleksibel, jangan kaku. Refleksi. Kalian harus bisa merefleksikan perasaan kalian itu ya di saat itu gitu loh. Jangan dipendam. Makanya begini, saya membiasakan ya tim saya, ayo kita terbuka. Kita brainstorming. Yang artinya setiap orang boleh berpendapat. Setiap orang boleh berbicara apapun tentang hal yang kita bicarakan. Baik itu usulan baik itu komplain atau hal apapun. Dan Kak Rohmat saksinya, saya orangnya gak baperan. Mau orang menyatakan, itu saya nggak setuju Pak Gem. Karena begini-begini, oke, kita brainstorming. Tapi begini, kalau pendapat kita tidak diterima, kita harus lapang dada, fleksibel. Gitu loh. Ya sudah. Jangan maksakan diri. Terus yang komprehensif itu adalah perkuat literasi data dan makna.
Artinya begini, untuk supaya kalian bisa dalam, menyeluruh terhadap sesuatu yang kalian sedang kerjakan, lakukan, kalian harus benar-benar tuh memperbanyak literasi. Tahu nggak literasi? Literatur, data, banyak baca, bacaan yang bermanfaat. Banyak nonton, tontonan yang bermanfaat. Saya selalu banyak baca, banyak nonton hal yang bermanfaat, dan saya ikut banyak sering ikut seminar. Kenapa? Supaya saya dapat hal-hal yang baru. Nah, kesimpulan ya, untuk kalian menjadi trendsetter, artinya begini, Pak, hubungan apa dengan trendsetter itu? Saya ceritakan itu tadi adalah generasi kalian kebanyakan. Saya bicara di luar sana. Tapi saya memberikan semangat pada teman-teman yang di sini, kalian tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalian orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi trendsetter, artinya begini, kalian jadi pengaruh bagi lingkungan kalian. Bukan kalian dipengaruhi oleh lingkungan kalian. Makanya begini, ketika ada sesuatu yang terjadi, kalian jangan langsung kemudian menyerah, kemudian kalian komplain. Contohnya, si Kak Inu nggak datang nih. Wah, berarti kita nggak boleh nggak datang dong. Kok kakak itu begitu sih? Berarti saya boleh dong. Ya, kita harus bisa menilai, menimbang, dan memutuskan. Hal ini baik atau tidak. Kalau nggak baik jangan diikutin. Kalau baik harus diikutin. Malah kita menjadi contoh teladan seperti tadi Paulus berkata kepada Timotius. Supaya apa? Supaya kamu jadi teladan. Jadi trendsetter, teladan itu trendsetter. Karena teladan itu orang yang diikuti oleh orang lain untuk apa? Melakukan hal yang sudah kita lakukan. Jangan jadi terpengaruh, tapi kita harus dipengaruh. Yang pertama, kesimpulan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Menjadi teladan dalam segala hal. Untuk menjadi trendsetter, kalian harus bisa menjadi teladan dalam segala hal. Tadi perkataan, perbuatan, kesucian, dan lain-lain. Di situ. Yang kedua apa? Tekun mempelajari firman Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang ketiga, terus berkarya sesuai dengan talenta. Ayat 14 berkata begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Artinya begini, kita jangan pernah lalai untuk menggunakan talenta kita. Jadi kalau teman-teman punya talenta, kembangin. Jangan didiemin. Makanya apa? Ayo kita sama-sama berkarya buat kerajaan Tuhan. Di mana? Di gereja ini aja. Kalau kalian bisa nyanyi, ayo jadi singer, nanti jadi WL. Kalau kalian bisa main musik, ayo jadi pemain musik. Kalau kalian bisa khotbah, ayo mulai ngajar di Komsel dulu, nanti di sekolah minggu, nanti di teens. Kalau kalian bisa nari, ayo ikut tamborin. Kalau kalian bisa akrobat, silakan. Kalau kalian bisa sulap, silakan. Saya pernah mengadakan acara peluncuran sebuah produk. Itu saya masukin tuh ada band, ada penyanyi solo, ada parkour. Parkour saya masukin waktu itu saya di Bandung. Parkour saya masukin, menarik ternyata orang-orang senang lihat parkour. Tahu kan parkour kan? Yang lompat-lompat guling-guling gitu loh. Terus kemudian saya masukin juga freestyle. Dari sepeda BMX, kemudian skateboard sama basket, sama bola. Saya masukin tuh dalam acara itu. Kenapa? Karena sasaran kita anak muda waktu itu. Terus 4, semakin bertumbuh dalam segala hal. Nah, ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kita harus bertumbuh dalam segala, artinya begini, kalau kalian pelajar, belajarlah dengan baik. Saya pernah waktu kuliah, teman saya bilang begini sekelas, gue mah kuliah gak butuh nilai, yang penting ilmunya gue dapat. Pertanyaannya make sense gak? Ilmu yang kalian dapat, yang kita dapat ketika kita kuliah, kita sekolah, buktinya apa? Nilai. Jadi bohong lah kalau orang bilang gue gak butuh nilai, yang penting ilmu. Mau nilai gue C, D sekalipun, yang penting gue dapat ilmunya. Ya ilmunya D itu. Karena ukurannya tuh ya nilai kita.
Nah sekarang kalian yang pelajar, harus belajar sungguh-sungguh. Tingkatkan prestasi kalian. Kalau bisa tuh juara 3, juara 2, juara 1. Bahkan juga jadi juara umum gitu kan. Di sekolah nilai paling tinggi. Nah saya sudah tunjukkan ketika saya sekolah, SD, SMP, SMA. Saya SMP pernah jeblok nilainya. Kan? Bukan karena saya kurang pintar, karena saya bandel. Tapi setelah saya nggak naik, akibatnya saya nggak naik. Setelah saya nggak naik, itu nilai saya tinggi. Sehingga waktu SMP, saya lulus dengan nilai baik dan saya bisa sekolah di sekolah favorit waktu itu, SMA 8. Bukit Duri, itu favorit, terfavorit se-Indonesia. Sampai sekarang kan, nilai saya waktu itu bisa masuk kenapa? Karena saya pindah rayon waktu itu. Nilai saya 47, sekian, itu NEM saya. Kalau di rata-rata hampir 8, Kak Eta lebih tahu kan. Waktu itu kan 6 mata kuliah, 6 mata pelajaran. Yang diterima waktu saya daftar di SMA 8, itu paling rendah. NEM yang diterima 45, artinya berapa? 7,5. Yang kelima, kita harus selalu mawas diri. Artinya apa? Kita sering-sering introspeksi diri. Saya sudah melangkah sampai mana ya? Tiap hari coba merenung sebelum tidur. Hari ini saya ngapain aja? Perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan? Pekerjaan, tugas, kuliah, sekolah, kantor apa yang sudah saya kerjakan? Kesalahan dan pelanggaran dan dosa apa yang sudah saya lakukan? Setiap hari kalian tuh malam-malam. Merenung. Sehingga apa? Tidak ada kesalahan yang kalian simpan-simpan. Saya orang yang gak usah makan buah pepaya, buah naga, minum pencahar untuk saya bisa BAB. Karena saya sehari bisa 3 kali 4 kali BAB. Artinya apa? Saya orang yang tidak suka menyimpan kebusukan. Saya pagi-pagi saya BAB. Sarapan saya BAB. Makan siang saya BAB. Makan malam BAB. Jadi kalau ada yang masuk saya keluarin tuh. Karena saya gak mau nyimpen yang busuk-busuk gitu loh. Dari situ ketahuan kan, tipikal saya kan. Makanya saya orangnya belak-belakan, gak mau nyimpen-nyimpen dah. Kenapa nyimpen-nyimpen nanti jadi penyakit. Penyakit tubuh atau penyakit jiwa. Oke. Demikian pengajaran dan juga firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan biarlah teman-teman menangkap, teman-teman meresapi, teman-teman kemudian melakukan apa yang baik yang saya beritakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang baru kami dapatkan. Mungkin suatu hal yang baru Tuhan. Dan juga mungkin suatu hal yang tidak mudah kami lakukan. Tetapi kami berdoa. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat. Tuhan yang memberikan kami kecakapan. Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk kami melakukan hal-hal yang baik. Untuk kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, kekudusan, kesucian ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kami. Bukan kami dipengaruhi oleh keadaan, tapi kami yang mempengaruhi keadaan ya Tuhan. Bukan kami yang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak benar ya Tuhan. Tapi kami yang memberikan pengaruh yang benar, yang baik kepada orang-orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan. Sehingga ketika kami memakan dan minumnya, kami semakin dipersatukan. Kami semakin dikuduskan, disucikan. Diperdamaikan, dibenarkan oleh Allah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Besar Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah teman-teman, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui Allah kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah teman-teman, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucap syukur pada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga ia mau datang ke dunia ini dan menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi hamba, dan bahkan ia rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Oleh karena tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa manusia selain oleh karena kematiannya, dan dia rela menyerahkan nyawanya, bahkan dia rela untuk disiksa, untuk dihina, dan mati di kayu salib, supaya dosa-dosa kita ditebus, supaya kesalahan kita dibenarkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar ya Tuhan. Dan kami mau meresponi kasih-Mu dengan kami hidup di dalam kasih-Mu, dengan kami juga membagikan kasih-Mu kepada banyak orang. Sehingga kami dapat menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi trendsetter dalam kekudusan dan kesucian hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Ya, seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, boleh lambaikan tangannya, kita beri tepuk tangan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, sebagai rasa syukur kita lebih lagi, pada malam hari ini kita mau membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.
Kita percaya Dia Allah yang telah memberkati kita, maka saat ini kita tundukkan hati kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk melakukannya, agar kami menjadi pujian yang sejati kepadamu Tuhan melalui kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur telah bersekutu Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami lebih lagi dibaharui Tuhan. Ciptakan kembali Tuhan untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya juga Tuhan, sebagai syukur kami lebih lagi, kami mau Tuhan membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya Kau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan bahkan mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka pada malam hari ini kami bawa persembahan kami Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang suci kuduskan, biarlah setiap persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang membawa persembahan pada malam hari ini. Dalam usaha, studi, bahkan juga pekerjaan Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan bagi-Mu Tuhan, Tuhan memberkati. Hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan bagi-Mu. Mari setiap kita, anak muda yang sayang Tuhan, yang siap, rindu lebih lagi membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Oke, halo shalom teman-teman. Sambil memberikan persembahan, thank you Pak Gem untuk pemberitaan firman Tuhannya, mengingatkan kita kalau kita ini walaupun masih muda teman-teman, itulah jalan perjalanan hidup kita justru makin lebih panjang. Bangun hidup kalian lebih baik itu mulai dari sekarang. Bukannya waktu kalian udah nanti dewasa, bukan waktu nanti kalian udah malah lulus sekolah, malah kalian waktunya bangun kehidupan kalian. Enggak, ini mulai dari sekarang nih. Karena aku udah pernah ada di posisi kalian, rasanya aku kalau mau balik ke kehidupan kalian umur-umur sekian ini nih, banyak hal-hal yang mau perbaikin gitu loh. Tapi jangan sampai nanti kalian menyesal, jangan sampai banyak hal-hal yang kalian tinggalin yang membuat kalian membangun sesuatu hal yang sia-sia teman-teman. Mantap. Pengumumannya sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma mau menyayangkan aja kemarin minggu lalu yang seharusnya kita adalah fellowship minggu kelima teman-teman. Cuma karena hal-hal yang ya itu dia yang mungkin ya lebih baik kita tidak mencobai diri sendiri ya teman-temannya. Dan karena gitu juga minggu lalu banyak teman-teman kita juga yang dari jauh tuh nggak bisa kesini, nggak bisa naik TJ kan nggak beroperasi. Udah gitu gak dibolehin sama orang tuanya apa segala macam. Makanya minggu lalu kita fellowship, kita adain online. Nanti nextnya kayaknya minggu kelima lagi kapan ya? November ya baru ada lagi ya? November ya, iya. Ya nanti November kita baru ada minggu kelima lagi. So fellowship nanti selanjutnya kita akan lakuin di November teman-teman. Selanjutnya adalah kita kedatangan teman baru. Iya, ada email dan juga MIDI, bener ya? MIDI ya? MIDI kan ya? Mini. Oh Mini ya, seenggaknya aku bisa hafal lah, inget lah walaupun beda dikit lah. Salamin dulu dong, ada teman baru di sini. Ayo semua berdiri dulu. Gak boleh, diem doang. Ayo salamin dulu. Enggak, ini udah pernah. Udah. Oke, selamat datang ya Mini dan email. Bener gak Mini ya? Mini dan email bener ya, selamat datang. Kiranya minggu depan kita bisa bertemu kembali. Pengumumannya minggu depan seperti biasa. Udah pernah. Udah pernah, 2 minggu lalu udah pernah. Pengumumannya nggak ada, minggu depan ibadah seperti biasa, kita jam 5 di lantai 5. Demikian teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama teman-teman untuk mendoakan negara kita ini ya mungkin kalau kalian sudah mendengar
beberapa informasi juga masih beberapa sebenarnya masih belum dibilang di luar sana masih ada yang menyuarakan pendapatnya, masih ada teman-teman. Karena ada beberapa tuntutan yang mungkin masih belum ini, ya kalian update sendirilah nanti, ambil dari informasi jangan yang salah teman-teman. Kalian harus update juga, kalian juga harus tahu sedang apa yang terjadi di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya kita pun juga bisa mengawal dalam doa teman-teman. Oke, oleh karena itu malam hari ini, sore hari ini kita akan berdoa kembali lagi untuk negara kita tercinta. Oke teman-teman, aku akan memimpin. Ya Bapak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan satu dengan yang lain. Kami bisa datang ke tempat ini Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala firman yang sudah masuk Tuhan, segala pengajaran sudah masuk melalui kami Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia dan akan menjadi bekal kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami yang lebih baik lagi ya Bapak. Tuhan hari ini Tuhan kami ingin bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kami tercinta ya Bapak. Kau tahu Tuhan masih ada Tuhan permasalahan-permasalahan di negara ini ya Tuhan Yesus yang mungkin bisa menjadi berita-berita yang masih belum jelas Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapak apapun yang terjadi Tuhan, Indonesia akan menjadi negara yang baik Tuhan Yesus. Indonesia akan lebih baik, Indonesia kedepannya akan menjadi negara yang sukses Tuhan Yesus, dan segala Tuhan yang Engkau telah tentukan Tuhan dari pemimpin negara ini Tuhan, dari tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan pemikiran-Mu Tuhan untuk apapun yang ia lakukan, apapun yang ia putuskan Tuhan Yesus menjadi hal yang membuat Indonesia ini menjadi lebih bangkit, lebih maju lagi ya Tuhan. Dan juga kami Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami ingin berkontribusi Tuhan lebih baik lagi Tuhan untuk negara kami. Mungkin kami tidak bisa memutuskan apapun Tuhan untuk negara ini, tapi kami bisa menjadi orang yang lebih baik Tuhan, untuk menjadi warga Tuhan Yesus yang mendukung hal-hal baik Tuhan Yesus yang terjadi di negara ini ya Tuhan. Kau pimpin setiap kami ya Bapa, kehidupan kami, masa depan kami, sekolah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami Tuhan, Sungai Yordan, GB Sungai Yordan Tuhan Yesus. Biarlah Kau pimpin Tuhan gereja kami ini. Engkau tahu Tuhan apapun yang terjadi, kami percaya ya Bapak Engkau tetap ada dan Kau tidak meninggalkan gereja kami ya Tuhan Yesus. Kau pimpin Tuhan Yesus, gembala kami Tuhan, Pak Immanuel Gatot Tuhan Yesus, sebagai pemimpin tertinggi di gereja ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, pemikiran-Mu Tuhan, apapun yang beliau lakukan Tuhan, apapun yang beliau putuskan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, ibadah kami sudah selesai. Sebelum kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, kita akan berdoa sesuai dengan Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Gembala. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau perbuat, dibuat berhasil untuk anak-anak Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan berkati, selamat sore. Sebelum bubar, saya ketemu ya. Sebelum bubar, coba dengerin lagunya nih ya.